Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring online. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum kita mempelajari subtema 2, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Mau tahu? Penasaran? Mari kita lihat slide berikut ini. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh baik tinggi maupun beratnya. Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya tinggi dan berat badan. Pertumbuhan manusia dimulai sejak dalam kandungan. Jadi, sejak dalam kandungan, kalian sudah mengalami pertumbuhan. Setelah lahir, pertumbuhan dimulai dari bayi hingga dewasa. Dan setelah dewasa, pertumbuhan akan berhenti. Jadi kalau biasanya untuk mengetahui pertumbuhan balita, anak-anak dibawa oleh ibu ke posyandu untuk ditimbang dan diukur berat badannya, ya. Untuk mengetahui berat badan dan tinggi badan. Nah, dari pertumbuhan itu dapat diketahui dari posyandu, ya. Data yang dari posyandu bisa diketahui pertumbuhannya tiap bulan. Kemudian perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan dan fungsi tubuh. Misalnya kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan bagian tubuh. Nah, ini ada gambar adik bayi memegang botol minuman. Jadi dulu ketika masih bayi, kita masih kesulitan memegang benda. Untuk memegang botol minum saja yang ringan, kita kadang masih kesulitan. Nah, setelah besar, fungsi anggota tubuh kita semakin kuat sehingga kita bisa makan sendiri, minum sendiri, dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, sudah paham bukan? Beda antara pertumbuhan dan perkembangan? Ya, mudah-mudahan paham, ya. Jadi pertumbuhan itu ditandai dengan berat badan, bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan anggota tubuh. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Faktor yang pertama yaitu makanan bergizi. Faktor yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, faktor yang diturunkan oleh orang tua. Jadi ada 3 yang disebutkan di sini, tapi mungkin di LKS sampean itu ada kurang lebih 5, ya. 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Boleh ditambahi istirahat dan hiburan atau rekreasi. Jadi makanan yang bergizi, apa sih makanan bergizi itu? Itu nanti, ya, nanti kita akan pelajari. Olahraga yang teratur, idealnya olahraga itu kita lakukan 1 minggu 2 kali. Lanjut, makanan yang bergizi. Makanan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Makanan bergizi disebut juga dengan makanan 4 sehat 5 sempurna.
Ya, jadi makanan bergizi itu sama dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa saja 4 sehat 5 sempurna itu? Nah, kita lihat di sini di gambarnya. Yang pertama gambar makanan pokok ya. Ada nasi, ada jagung, roti, kentang, singkong dan lain sebagainya. Kemudian bawahnya ada lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari tahu, tempe yang biasa kita makan sehari-hari. Kemudian daging, ada ikan, ada daging ayam. Ya, itu untuk lauk pauk. Yang ketiga, sayur mayur. Terdiri dari sayur-sayuran misalnya wortel, terong, kangkung, bayam. Kemudian yang keempat, buah-buahan. Terserah ya, buah apa yang disukai anak-anak. Boleh pisang, boleh jeruk, apel, anggur, dan lain sebagainya. Dan yang kelima sebagai pelengkap adalah susu. Jadi kalian sudah tahu ya, makanan yang diperlukan oleh tubuh tadi yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Oleh karena itu sampean harus pintar-pintar memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Makanan yang harus kita hindari: 1 permen, 2 es krim, 3 coklat. Ya, diingat-ingat. Jadi makanan yang boleh sesekali kita konsumsi tapi tidak boleh setiap hari yaitu permen, es krim, dan coklat. Mengapa harus kita hindari? Karena bisa menyebabkan sakit, contohnya sakit gigi. Makanan bergizi mengandung yang pertama karbohidrat. Karbohidrat fungsinya sebagai sumber tenaga. Contohnya ada pada nasi, jagung, kentang, roti. Yang kedua, makanan bergizi mengandung protein. Contohnya ikan, telur, daging, tahu, dan tempe. Protein itu fungsinya sebagai zat pembangun tubuh ya. Dan yang ketiga, makanan bergizi mengandung lemak. Contohnya daging, telur, keju, mentega, minyak, susu. Yang keempat, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral biasanya terdapat pada sayur dan buah. Dan yang kelima, air. Jadi tubuh kita, air itu sangat penting bagi tubuh kita, karena jika kita kekurangan air maka tubuh kita akan mengalami dehidrasi atau kekeringan. Lanjut. Untuk mengetahui kemampuan fungsi anggota tubuh dapat dilakukan dengan menari dan olahraga ya. Menari adalah menggerakkan bagian tubuh. Bagian tubuh yang biasa digunakan untuk menari biasanya kepala, tangan, dan kaki. Gerakan tari ada 2 macam. Yang pertama, gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Misalnya mengangkat barang dan mencangkul. Yang kedua, gerak lemah adalah gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Misalnya menyapu dan menyiram tanaman. Makna keberagaman, kebiasaan, kesukaan atau hobi. Setiap orang pasti memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Jadi mungkin di antara kalian ada yang mempunyai hobi menari, menyanyi, bercerita, membaca buku, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan hargai. Jadi kalau temannya ada yang punya hobi yang tidak sama dengan kita, sampean tidak usah mengejek ya, karena kita harus menghargai perbedaan dan harus kita syukuri.
Sikap saling menghargai perbedaan termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang dilambangkan dengan rantai. Coba sila kedua Pancasila apa bunyinya anak-anak? Iya, betul. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Mempunyai nilai saling menjunjung, mempunyai berbuat baik kepada sesama manusia ya. Lanjut. Pertumbuhan tinggi dan berat badan seseorang itu tidak sama ya. Kalau kemampuan berpikir juga misalnya berhitung itu juga berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kalau dulu di kelas 1 kita masih bisa berhitung 1 sampai 10, 1 sampai 20, 30 dan lain-lain. Sekarang di kelas 3 kita sudah sampai pada penjumlahan bilangan ribuan ya. Penjumlahan bilangan ribuan ada 2 teknik, yaitu 1 teknik tanpa menyimpan, 2 teknik menyimpan. Contoh teknik tanpa menyimpan, misalnya ada 2 bilangan ribuan, 2353 ditambah 2302 sama dengan, caranya bagaimana anak-anak? Caranya sampean jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Jadi dimulai dari bilangan yang paling akhir anak-anak ya. Bilangan yang paling akhir itu satuan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. Mudah kan? Ya, tentu saja mudah. Sekarang contoh penjumlahan teknik menyimpan. Ada 2 bilangan ribuan, 2234 dan yang satunya 1923. Seperti tadi, caranya jumlahkan bilangan yang paling akhir. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Nah, karena 11 ini terdiri dari 2 angka ya anak-anak. Sampean tulis angka yang paling akhir 1 ya, 1, angka yang paling akhir 1. Kemudian masih sisa 1. 1 diletakkan di atasnya angka 2. 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Bisa kan anak-anak? Bisa. Nanti kalau tidak paham atau belum bisa meminta bantuan ibunya, ayahnya atau saudaranya yang lain. Gerak merangkak. Gerak merangkak. Kalian pasti pernah melakukan gerak merangkak, bukan? Ya, dulu ketika sampean masih bayi, semua pasti melakukan gerak merangkak ya. Gerak merangkak itu dilakukan dengan cara tangan dan lutut kaki bertumpu pada lantai ya, bertumpu pada lantai. Untuk mengetahui kekuatan tubuh seseorang dapat dilakukan dengan melakukan lomba merangkak. Jadi untuk mengisi waktu luang, kalian bisa melakukan lomba merangkak dengan teman atau saudaranya di rumah. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, buatlah garis start dan finish
Yang kedua, berbarislah di depan garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Keempat, siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Gerak merangkak ada manfaatnya anak-anak. Apa itu? Ini manfaat gerak merangkak yaitu dapat menguatkan otot tangan dan kaki. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di tema 1 subtema 2 anak-anak ya. Kurang lebihnya Bu Nani mohon maaf. Nanti apabila ada yang kurang atau yang belum difahami, sampean bisa minta bantuan orang tua atau kakaknya ya di rumah. Tugasnya silakan mengerjakan LKS halaman 26 sampai 31. Nanti akan ada pemberitahuan susulan kapan dikumpulkan ya. Sekali lagi tugasnya mengerjakan LKS halaman 26 sampai 31. Dikerjakan ya, jangan sampai tidak belajar. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.